Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala hendak mewahyukan sesuatu, menurunkan wahyu, maka langit itu akan bergoncang. Kenapa demikian? Karena takutnya malaikat yang ada di langit itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengepakkan sayapnya karena takut luar biasa sehingga menggetarkan langit. Maka apabila penduduk langit kemudian mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mendengar seperti suara gemerincing besi yang dipukul-pukul di atas batu, dan itu menjadikan mereka pingsan. Kemudian mereka pun tersungkur sujud. Maka yang pertama kali siuman dan mengangkat kepalanya adalah Jibril. Maka Allah Subhanahu wa taala hanya bicara dengan Jibril saja, karena yang lain yang lain pingsan dalam posisi mereka sujud. Maka Jibril yang pertama kali siuman dan mengangkat kepalanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian berbicara dengan Jibril dan mewahyukan apa yang akan berlaku untuk disampaikan kepada tugas-tugas masing para malaikat. Akhirnya kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala selesai, maka Jibril pun kemudian mulai mendatangi para malaikat, dari mulai malaikat pemikul arsy, disampaikan tugas-tugas itu. Kemudian malaikat yang di bawahnya bertanya kepada malaikat pemikul arsy apa yang difirmankan Allah lewat Jibril. Maka Hamalatul Arsy menjawab dan menjelaskan begini dan begitu. Maka malaikat yang di bawahnya ditanya lagi, kemudian dijelaskan sampai akhirnya kabar ini kepada malaikat-malaikat yang ada di langit pertama. Kemudian mereka pun mulai melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini si fulan harus mati, hari ini si fulan harus hidup, hari ini negeri ini harus hancur, hari ini negeri ini harus subur, hari ini ada tsunami, gempa, dan begitu seterusnya. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala itu fi kulli yaumin huwa fi sya'ni, dia memiliki kesibukan untuk menerapkan qada dan qadarnya kepada alam semesta ini, termasuk juga kepada manusia. Dan itu yang kemudian ditugaskan oleh Allah adalah para malaikat. Lah ketika malaikat yang ada di langit pertama ini sedang berbincang-bincang soal perintah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, maka jin-jin yang ada di langit yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qadallahu al-amra fis sama'i dharabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun 'ala safwan." Apabila Allah Subhanahu wa taala memutuskan sebuah perkara di langit, maka para malaikat akan mengepak-ngepakkan sayapnya karena merendah dirikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seolah-olah suara itu seperti suara gemerincing besi, rantai besi yang dipukul-pukulkan di atas batu. Fa idza fuzza an qulubihim, apabila telah dicabut perasaan takut mereka, mereka mengatakan, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan Rabb kalian? Qalul haq, maka para malaikat yang ada di langit kemudian mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dengan kepastian, dengan kebenaran. Lah ketika kemudian para malaikat yang di langit pertama berbincang-bincang inilah kemudian dijelaskan, fayasmauha mustariqus sam'i, maka para pencuri berita dari kalangan jin mulai mendengar. Wa mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din wa wasafa Sufyanu biyadi, dan Sufyan Ats-Tsauri mensifati orang yang mencuri kabar itu, maksudnya dari kalangan jin, seperti ini dan seperti ini, kemudian seperti ini, seperti ini, seperti ini, sampai ke langit. Seperti kalau kita lihat orang panjat pinang, lomba panjat pinang, seperti itulah.
Terkadang bisa ribuan jin, mulai dari bawah sampai ke pos-pos mereka, tempat mustariqus sam'i itu, tempat pencurian berita dan kabar yang diperbincangkan para malaikat yang merupakan titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila mereka betul-betul berhasil mendengar satu kalimat, maka fayulqiha ila man tahtahu thumma yulqiha ila al-akhar ila man tahtahu hatta yulqiha ala lisani sahir awil kahin. Maka apabila berhasil mendapatkan satu kalimat, maka kalimat ini akan disampaikan kepada jin yang di bawahnya, dari jin yang di bawahnya kepada jin yang di bawahnya lagi, kepada jin yang di bawahnya lagi, sampai kepada jin yang paling bawah yang ada di permukaan bumi. Barulah kemudian jin yang ada di permukaan bumi ini, mereka berbisnis dengan kalangan kahin dan sahir, tukang sihir dan juga tukang dukun. Kemudian disitulah terjadi deal-dealan antara paranormal, para dukun, para bomo dengan bangsa jin. Terjadi kerjasama dan bisnis di antara mereka. Kemudian warubbama alqaha qabla an yudrikahu, tetapi terkadang jin-jin itu juga tidak berhasil sampai ke langit, karena akhirnya mereka pun dilempar oleh meteor-meteor itu, oleh gugusan-gugusan bintang itu hingga terbakar dan mati. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan ucapan para jin, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muliat harashan syadida wa syuhuba. Ketika kami berusaha menyentuh langit, maka kami dapati langit itu penuh dengan penjagaan para malaikat dan meteor-meteor yang menghantam, menyerang mereka dan membakar mereka sehingga membunuh mereka. Makanya dalam ayat yang lain, wa inna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dan terkadang kami duduk di tempat-tempat pencurian kabar berita yang ada di langit, maka barang siapa yang berusaha untuk mendengar, mencuri-curi kabar dari langit, terkadang datang meteor dan menghantam mereka, mengintip mereka, hendak membakar mereka. Ya, karena salah satu fungsi bintang itu disebutkan para ulama dalam kitab Tauhid adalah untuk melempar syaitan, rusuban li syayat, syuhuban li syayatin, untuk membakar setan-setan. Kemudian sahabat Nabi SAW bertanya, bukankah Rasul ketika Nabi SAW mengatakan fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzba, tetapi walaupun mereka mencuri dengar bukan berarti mereka benar dalam menghabarkan. Terkadang satu cerita yang benar dicampur adukan 99 cerita yang tidak benar. Maka sahabat mengatakan, Rasul, bukankah terkadang ada dukun dan paranormal itu meramalkan sesuatu, rupanya betul-betul kejadian? Maka Nabi SAW mengatakan, ya, karena yang itu, yang terjadi itulah kabar yang benar, tetapi di situ ada 99% kedustaan. Jadi jangan dibenarkan. Dukun dan paranormal itu para pendusta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun Allah yang mengatakan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Katakan ya Muhammad, tidak ada yang tahu, orang yang ada di langit atau orang yang ada di bumi, tentang kegaiban ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah zat yang maha mengetahui yang gaib, tidak ada yang tahu tentang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah peristiwa yang menakutkan dan menegangkan yang ada di langit sana. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.